Quran punya caranya sendiri yang khas ketika menjelaskan apa saja. Menjelaskan sholat, menjelaskan wudhu, menjelaskan toharoh, menjelaskan tentang mandi sekalipun, menjelaskan tentang perdagangan. Quran punya cara yang khas, cara yang unik, yang mendalam, sekaligus cara yang indah. Jadi tidak seperti buku-buku. Nah, jadi setiap pilihan kata Quran menyebut al-insan, kadang al-insu, kadang an-nas, ya. Kalau al-insan apa? Para ulama mengatakan al-insan itu diambil dari kata an-nisyan, maknanya lupa. Manusia itu suka lupa. Jadi memang punya banyak sisi. Sehingga kemudian kadang-kadang disebut dengan an-nas, al-insan, an-naus, bani Adam, kadang disebut dengan bashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Malam hari ini insyaallah kita masuk Quran surat An-Nisa ayat yang pertama setelah kita selesaikan Quran surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم innahu kana huban kabira. Allahumma hamdan. Kaum muslimin, jamaah, bapak ibu yang saya hormati rahimakumullah. Quran surat An-Nisa yang secara bahasa makna An-Nisa adalah kaum wanita. Bentuk isim jamak dari kata imra'ah, maknanya wanita. Surat ini disebut dengan surat An-Nisa semata-mata karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menyebut-nyebutnya dengan sebutan An-Nisa. Jadi sebutan ini merupakan tauqifi, artinya wujud dari wahyu, wujud dari ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut dengan surat An-Nisa. Meskipun tentu yang disampaikan di dalam surat ini
Banyak sekali isinya, sebagaimana yang nanti insya Allah akan kita sampaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, "Ma nazalat suratul Baqarati wa suratul Nisa illa wa ana indahu." Tidaklah turun surat Al-Baqarah maupun surat An-Nisa kecuali aku ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menyebut surat ini dengan surat An-Nisa sebagaimana surat Al-Baqarah. Begitu pula di dalam mushaf-mushaf yang ditulis pada zaman para sahabat, di dalam kitab-kitab hadis, begitu pula di dalam kitab-kitab tafsir, semuanya menyebutnya dengan surat An-Nisa. Tidak ada nama lain kecuali surat An-Nisa. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, disebut dengan surat An-Nisa meskipun isinya bukan hanya tentang kaum wanita, akan tetapi memang surat ini ayat yang pertama menyebut-nyebut berkaitan dengan kaum wanita. Tadi ayat yang kita baca, Al-Quran mengatakan, "Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa." Situ disebut-sebut wanisa dan kaum wanita. Apalagi kemudian isi dari Quran surat An-Nisa ini sebagiannya berbicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, masalah pernikahan, masalah anak-anak perempuan, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan kaum wanita. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Surat An-Nisa ini disebut-sebut oleh para ulama, bahkan mereka sepakat surat An-Nisa turun setelah surat Al-Baqarah, bahkan juga turun setelah Quran surat Ali Imran. Para ulama mengatakan surat An-Nisa ini turun setelah surat Ali Imran. Nah, maka secara urutan kita juga mendapatinya diposisikan setelah surat Ali Imran. Ali Imran turun setelah surat Al-Baqarah, sementara Ali Imran turun pada sekitar tahun 3 Hijriah, artinya 3 tahun pasca Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Sehingga surat An-Nisa maknanya berarti turun setelah tahun-tahun tersebut. Beberapa riwayat seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pertama kali surat yang turun di Madinah adalah surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Anfal, setelah Al-Anfal baru kemudian surat Ali Imran, setelah surat Ali Imran kemudian baru surat Al-Ahzab, dan setelah Al-Ahzab surat Al-Mumtahanah, setelah surat Al-Mumtahanah baru surat An-Nisa. Jadi kalau Quran surat An-Nisa ini turun setelah Al-Ahzab, setelah Al-Mumtahanah, berarti maknanya karena surat Al-Ahzab ini turun di akhir sekitar tahun 5 Hijriah, maka berarti kurang lebih Quran surat An-Nisa ini turun ya pada sekitar tahun 6 ya atau 7 Hijriah. Jadi sekitar 6 atau 7 Hijriah, yakni 6 tahun pasca atau 7 tahun pasca Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, sedangkan isi dari Quran surat An-Nisa ini isinya banyak sekali. Banyak sekali isinya. Nah, di antara tema-tema besar
tema-tema yang diangkat ya, tema-tema besar yang diangkat oleh Quran surah An-Nisa ini berkaitan dengan hukum-hukum muamalah, pergaulan, muamalah antara kaum kerabat, hak-hak mereka, mengingatkan manusia agar mereka bersyukur dengan nikmat Allah yang wujudnya adalah ada kerabat, ada orang tua, ada ayah, ada ibu, dan seterusnya. Begitu pula Quran surah An-Nisa berbicara tentang persoalan pernikahan, persoalan mahar, juga persoalan tentang kehidupan suami istri, di mana ketika ada percekcokan, ada persoalan, ada mungkin pertengkaran di antara suami istri, diangkat oleh Quran surah An-Nisa, dibicarakan dan diberikan penjelasan. Begitu pula berkaitan dengan persoalan pergaulan seorang suami dengan istrinya dengan cara yang baik, wanita-wanita yang haram dinikahi dan wanita-wanita yang halal dinikahi. Quran surah An-Nisa juga menyinggung tentang persoalan perbudakan pada masa itu, juga tentang persoalan harta warisan, harta peninggalan seorang yang meninggal dunia. Bicara juga tentang hak-haknya anak yatim, menjaga harta mereka dan berbuat baik kepada mereka. Bicara juga tentang persoalan hukum-hukum yang berkaitan dengan masyarakat, masalah kriminal, masalah darah, masalah pembunuhan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, persoalan membela orang-orang yang terzolimi, persoalan menegakkan keadilan, dan peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu, perintah untuk berbuat baik dan membantu sesama manusia, perintah untuk menunaikan amanah, dan juga menyinggung tentang persoalan khamr, ini minuman khamr. Juga bicara tentang masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan bersuci, dan juga masalah sholatul khauf. Bicara juga tentang beberapa kondisi Yahudi dan juga orang-orang munafik yang pada waktu itu memang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Madinah. Juga bicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jihad, kemudian kekuatan kaum muslimin, kekuatan kaum kafir. Juga bicara tentang persoalan bagaimana kaum muslimin memperlakukan atau bergaul dengan kaum musyrikin, persoalan tentang kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah di dalam pada konteks waktu itu, dan juga yang terakhir berbicara tentang persoalan pembatalan semua bentuk-bentuk syiar, semua bentuk-bentuk kebanggaan jahiliyah. Jadi kurang lebih ada sekitar 23 atau 25 topik besar yang diangkat oleh Quran surat An-Nisa. Itu kalau kita baca dari awal hingga akhir, kita akan menjumpai kurang lebih topik-topik penting itu yang sangat mendasar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ini. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, tentu cara Al-Qur'an, cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berbagai macam topik penting tadi, tidak seperti manusia menulis buku, tidak seperti manusia menjelaskan. Quran punya caranya sendiri yang khas ketika menjelaskan apa saja, menjelaskan sholat, menjelaskan wudhu, menjelaskan toharoh, menjelaskan tentang mandi sekalipun, menjelaskan tentang perdagangan. Quran punya cara yang khas, cara yang unik, yang mendalam, sekaligus cara yang indah. Jadi tidak seperti buku-buku. Kalau kita membaca buku-buku misalnya topik fikih, topik politik, topik pemikiran, ini tentu saja pusing bagi yang tidak suka baca, begitu. Tapi Quran dengan caranya sendiri, dia bisa, Quran ini mampu mengungkapkan segala hal dengan cara yang indah, yang tidak membosankan, yang dengan cara yang sangat unik. Nah, inilah keistimewaan Quran. Nah, disinilah kemudian bangsa Arab melihat bahwa Quran ini memang tidak bisa ditandingi. Nah, inilah sebagai mukjizat dari Al-Quran yang sering kita sampaikan.
Coba kita bisa membaca buku-buku, misalnya buku tentang apa, misalnya tentang pemerintahan, buku tentang keadilan, buku tentang sholat, buku tentang puasa, atau buku tentang zakat. Maka ketika kita membaca membutuhkan energi yang besar karena membosankan, bahasanya juga kaku, kira-kira seperti itu. Nah, beda dengan kita membaca novel atau membaca buku-buku sastra, maka cenderung kita ke bawah perasaan daripada kita ke bawah secara pemikiran. Tapi Quran tidak seperti itu, tidak seperti buku sastra, tapi juga tidak seperti buku-buku ilmiah. Uniknya Quran, dua-duanya ada pada Quran, tapi tidak seperti buku ilmiah, juga tidak seperti buku sastra, tidak seperti buku akademisi, juga tidak seperti bukunya para sastrawan. Jadi Quran ini memang tentu tidak ada beda, tidak ada duanya ya dengan kitab-kitab yang lain. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia, seluruh makhluk yang bisa dicakup oleh kata an-nas, yang mananya manusia. Jadi semua yang bisa dicakup oleh kata an-nas, yang mana adalah manusia. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia dengan beberapa sebutan. Kadang-kadang Allah menyebutnya Bani Adam, ya Bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian inda kulli masjid. Mananya wajib menutup aurat ketika melakukan ibadah, melakukan sholat. Kadang-kadang Allah menyebutnya dengan al-insan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, dengan menggunakan kata insan yang maknanya juga manusia. Kadang-kadang Allah menyebutnya dengan bashar, maknanya juga manusia. Kadang-kadang Allah menyebutnya dengan al-insu, maknanya juga manusia. Disebut juga an-nas, tapi masing-masing itu punya perbedaan. Disebut dengan Bani Adam karena memang manusia ini keturunan Adam alaihissalam, semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam, tidak ada yang tidak. Nabi SAW mengatakan kullukum min Adam, kalian semua keturunan Adam, wa Adam min turab, dan Adam dari debu. Jadi tidak ada teori Darwin ya, tidak diterima, itu teori khurafatnya Darwin. Semua manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam min turab, dari tanah. Begitu kata Nabi, sebagaimana juga disebutkan dalam banyak ayat. Sehingga manusia itu Bani Adam, keturunan Adam. Disebut dengan al-bashar, maknanya juga manusia, karena manusia ini memiliki ciri khas, yaitu apa? Makhluk jenis hewan, artinya hewan ini makhluk hidup yang nampak kulitnya. Beda dengan hewan-hewan yang lain. Kambing ada bulunya tebal ya, sapi, kerbau ya, tidak nampak bulunya, tidak nampak kulit aslinya karena tertutup oleh bulu. Sementara manusia hewan, artinya jenis makhluk hidup yang kulitnya nampak, tidak tertutup oleh bulu. Meskipun ada bulunya, tetapi manusia disebut dengan bashar karena dia kulitnya nampak. Manusia disebut juga dengan al-insan, manusia al-insan. Kenapa disebut dengan al-insan? Al-insan diambil dari kata al-uns, yang maknanya manusia itu ketika bertemu atau berjumpa dengan sesama manusia ada rasa uns, ada rasa ketenangan, sehingga kita menyebutnya makhluk sosial. Artinya manusia itu meniscayakan bersosialisasi. Beda dengan hewan. Hewan seringkali tidak perlu bersosialisasi dengan hewan yang lain.
Maka kita melihat hewan ini ya, mereka hanya berkumpul dengan komunitasnya saja, dengan kelompoknya saja, atau dengan kawanannya saja. Nah, ini berbeda dengan manusia. Al-insu, maknanya ada unsur ketenangan ketika manusia berkumpul dengan sesama manusia. Lawan dari kata al-jin. Jadi al-insu biasanya digandengkan dengan kata al-jin. Maknanya al-jin itu yang tertutup. Sehingga bagaimana kita punya teman tapi tidak kelihatan, maka kita tidak bisa ada ketenangan di situ. Disebut juga dengan an-nas seperti dalam ayat ini. Maknanya an-nas itu dari kata an-naus, yang maknanya at-taharruk, maknanya bergerak. Bergerak itu artinya dinamis. Jadi manusia itu memang dinamis, berubah-ubah, selalu terjadi dinamisasi pada diri manusia. Maka makhluk yang paling pintar beradaptasi itu manusia. Dia bisa beradaptasi dengan kondisi apapun, kira-kira seperti itu. Itu manusia. Maka manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kelebihan, keistimewaan dengan akalnya, yang dengan itu manusia terus berkembang, terus berdinamisasi. Ada dinamisasi, ada dinamika pada diri manusia. Itu dari kata an-naus yang mananya at-taharruk. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, jadi setiap pilihan kata, Quran menyebut al-insan, kadang al-insu, kadang an-nas, ya. Kalau al-insan apa? Para ulama mengatakan al-insan itu diambil dari kata an-nisyan, maknanya lupa. Manusia itu suka lupa. Jadi memang punya banyak sisi. Sehingga kemudian kadang-kadang disebut dengan an-nas, al-insan, an-naus, bani Adam, kadang disebut dengan bashar. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia dengan sebutan an-nas. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Berarti Quran menyeru kepada semua manusia, baik yang waktu itu mukmin ataupun yang kafir. Begitu pula menyeru kepada seluruh manusia yang waktu itu sudah lahir ataupun waktu itu belum lahir dan akan mendengar seruan itu ketika Quran dibacakan kepada mereka pada saat mereka hidup di dunia seperti kita sekarang. Karena khitab Allah, seruan Allah, Quran ini adalah seruan bagi seluruh manusia sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga nanti akhir zaman. Sehingga ya ayuhan nas mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebut ittaqu rabbakum. Kenapa Allah tidak menyebut ittaqullaha? Tapi Allah mengatakan ittaqu rabbakum. Ini punya kesan yang berbeda. Kalau ittaqullaha, maka kesan yang ditimbulkan itu adalah kesan haibah, kesan menakutkan, kesan membuat takut, ya. Itu ketika disebut Allah, kesan keagungan. Ittaqullah, yang timbul adalah kesan keagungan. Tetapi kalau disebut ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kata Rabb itu maknanya adalah dari kata tarbiyah, maknanya yang mendidik, yang mengasuh, yang mengatur, yang melakukan tarbiyah, ya. Tarbiyah itu ya mendidik, mengasuh, mengatur, memelihara. Sehingga maknanya ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada pemelihara kalian, kepada zat yang mengatur kalian, kepada zat yang mendidik kalian, kepada zat yang mengurus urusan kalian. Sehingga yang timbul itu bukan rasa takut, tetapi rasa cinta, rasa keinginan. Karena dialah yang mendidik kita, dialah yang mengasuh kita, dialah yang memelihara urusan kita, dialah yang mengurus berbagai macam perkara kita, dialah Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah menyebut kata Rabb, itu ada kesan
bahwa menimbulkan rasa raghbah, rasa keinginan, rasa senang. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Maknanya karena Allah Subhanahu wa taala adalah rabbakum, Tuhan kalian, pemelihara kalian, pengurus kalian, pengatur urusan kalian, maka sudah selayaknya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan haknya, yaitu takwa dari kalian. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada kalian. Nah, wujud takwa, bertakwalah kepada Rabb kalian. Wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan orang-orang mukmin, berarti maknanya dia mengamalkan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan manusia yang masih kafir, berarti maknanya ittaqu rabbakum adalah wahidu rabbakum, esakanlah Tuhan kalian, yakni Allah, jangan sekutukan dengan yang lain. Sehingga makna kata takwa ini kalimatun jami'ah, satu kata yang menghimpun banyak makna di dalamnya, yang pada intinya adalah mengimani Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dan yang kedua adalah mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kalian. Kalian semua manusia sebanyak ini. Ya, sekarang manusia kurang lebih jumlahnya 7 miliar seluruh dunia. Semua yang menciptakan Allah, dan uniknya Allah menciptakan 7 miliar sekarang manusia itu yang masih hidup kurang lebih min nafsi wahidatin, dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha, dan Allah menciptakan dari satu jiwa ini zaujaha, pasangannya Adam, istrinya Adam, yaitu Hawa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebagaimana disebut dalam banyak ayat, min turab, min tin, dari tanah, dari debu. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Adam sebagai manusia, wa ja'alahu basyaran sawiyya, dijadikan sebagai manusia yang sempurna, kemudian seperti diriwayatkan dalam beberapa hadis, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Hawa, Siti Hawa alaihissalam, Sayyidah Hawa alaihissalam, ibu kita semuanya, dari bagian tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khuliqatil mar'atu min dhil'in, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Mana yang dari tulang rusuknya? Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ini menambah keunikan, menambah keajaiban. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah, dari debu, yang mana kita tahu tanah ini tidak ada unsur hidupnya sama sekali, benda mati sama sekali, tetapi kemudian bisa hidup, ada darahnya, ada tulangnya, ada macam-macam. Lalu kemudian Allah SWT menciptakan pasangannya, yaitu Hawa alaihissalam, dari tubuhnya Nabi Adam sendiri. Menurut hadisnya adalah dari tulang rusuknya. Sehingga ini menimbulkan keajaiban. Diciptakan dari tanah, setelah jadi manusia, kemudian pasangannya diciptakan dari tulang rusuknya. Setelah diciptakan pasangan, kemudian terjadi apa yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka kemudian lahirlah anak. Dari anak lahir anak perempuan, lahir anak laki-laki, kemudian terjadi pernikahan dan terus berkembang biak sampai kemudian jumlah manusia sebanyak ini yang kita lihat hari ini. Ya, jumlah manusia begitu besar, 7 miliar. Kita tidak bisa membayangkan manusia 7 miliar itu kalau dikumpulkan jadi satu seperti apa. Belum lagi manusia sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Besok semua akan dikumpulkan manusia di akhirat semuanya tanpa terkecuali. Berarti jumlah mereka berapa? La ya'lamuhu
illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Quran mengatakan alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma, dan Allah menyebarkan, mengembangkan minhuma dari laki-laki dan perempuan tadi, yakni dari Adam dan istrinya Hawa alaihissalam, rijalan, kaum laki-laki, katsiran yang sangat banyak, wanisaan, dan juga kaum perempuan yang juga sangat banyak. Ini menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa manusia ini disatukan oleh Allah, tidak pernah dibeda-bedakan oleh Allah. Yaitu apa? Dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam, dari satu bapak, yaitu Adam alaihissalam, dari satu ibu, yaitu Hawa alaihissalam. Apapun ras kita, apapun warna kulit kita, dimanapun kita tinggal, kaya ataupun miskin, semuanya sama, min Adam. Karena itu maka Nabi SAW mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan bagi orang Arab atas non Arab kecuali dengan takwa. Wala fadla li ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan atau kelebihan bagi orang non Arab atas orang Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Jadi standar, mi'yar, ukuran ketakwaan, ukuran kemuliaan seorang itu bukan warna kulitnya, bukan rasnya, tetapi takwanya. Begitu kata Nabi SAW. Lalu Nabi melanjutkan, kullukum min Adam, kalian semua dari Adam, wa Adam min turab, dan sedangkan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah atau dari debu. Hadis Nabi SAW ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sebagian peristiwa yang terjadi di masa beliau, yaitu berkaitan dengan penyombongan diri dengan ras. Sebagian orang Arab pada masa itu masih merasa sombong dengan kearabannya. Mungkin juga sebagian orang Yahudi merasa sombong dengan keyahudiannya, karena mereka keturunan Bani Israel, keturunan Nabi. Atau mungkin bangsa Ajam bisa jadi, bangsa non-Arab bisa jadi membanggakan. Kalau orang Indonesia membanggakan kenusantaraannya, katanya seperti itu ya. Apanya juga yang dibanggakan. Maka hadis Nabi SAW mengatakan tidak ada keutamaan li Arabiyyin bagi orang Arab ala ajamiyin atas non-Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Sebaliknya wala fadla li ajamiyin ala Arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang non-Arab atas orang Arab kecuali dengan takwa. Jadi nggak ada kelas Arab, kelas Jawa, kelas Cina, kelas, tidak ada kelas berdasarkan ras. Ini Islam. Nabi SAW mengatakan kullukum min Adam, kalian semua keturunan Adam, wa Adam min turab, dan Adam ini diciptakan dari debu. Oleh karena itu ketika Quran ini turun, lalu Nabi SAW menyerukan kepada manusia, maka kita melihat bagaimana sambutan orang-orang yang terzalimi karena ras. Mereka begitu senang, mereka begitu bahagia dengan ajaran Islam. Seperti misalnya Bilal, Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Bilal itu orang Habasyah yang mana hidup di Makkah. Mereka orang-orang Ajam ini, orang-orang non-Arab, dianggap sebagai ras yang hina, kira-kira begitu. Tapi ketika Quran ini mengatakan ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, di mana Quran mensejajarkan seluruh manusia dari sisi ras, dari sisi warna kulit tidak menjadi ukuran kemuliaan. Maka di sini Allah sedang mengangkat derajat seluruh manusia dan tidak sedang memecah belah manusia. Jadi berarti maknanya Islam, Quran, Sunnah Nabi SAW ini menyatukan manusia, bukan memecah belah manusia. Nah, terus yang memecah belah manusia siapa? Ya manusia itu sendiri, dengan nasionalisme, dengan nation state-nya. Coba
Kalau ada manusia mengatakan Islam pemecah belah, agama memecah belah, Islam memecah belah, Quran memecah belah, justru mereka lah yang memecah belah. Karena mereka membanggakan dirinya, aku Eropa, aku Jawa, aku Nusantara. Ada juga yang aku Indonesia. Nah, seperti itu. Sebenarnya siapa yang memecah belah seperti itu? Bukan Islam. Islam mengajarkan ya ayuhan nas, semuanya sejajar, sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan takwanya. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa agama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama untuk seluruh manusia, agama untuk seluruh ras manusia, dan sekaligus juga mengajarkan kepada bangsa Arab bahwa mereka tidak lebih mulia daripada bangsa yang lain. Saat yang sama menyindir kepada orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi yang mereka merasa lebih mulia. Orang Yahudi punya perasaan bahwa mereka orang-orang yang mulia. Mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang kekasih-kasih Allah. Kata orang-orang Yahudi. Quran mengatakan an-nas, semua manusia. Dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Maknanya mereka semua dari Adam alaihissalam. Kenapa kemudian Yahudi membedakan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa? Kenapa kemudian membedakan antara Nabi dari kalangan Bani Israel dengan Nabi dari kalangan bangsa Arab? Apa bedanya? Semua juga Nabi Allah, semua juga manusia. Nah, begitu cakupan ayat ya ayuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, karena sudah ada Isya, insyaallah akan kita lanjutkan Quran surat An-Nisa ayat yang pertama, masih sedikit pada pekan yang akan datang insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.